Hai, welcome to Nyai Speaking. Hari ini Nyai akan bacakan general reading untuk zodiak Capricorn di bulan November 2025. Kita akan mulai dari kartu tarotnya dulu. Kita akan melihat pesan dari semesta yang ingin disampaikan untuk zodiak Capricorn di bulan November 2025. Kita ambil dua kartu aja. Nyai shuffle dulu. Oke. Ada Eight of Wands. Kalau memang bacaan ini resonate, berarti memang bacaan ini untuk kalian. Tapi kalau memang tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Oke, kartu kedua ada ada Five of Pentacles. Oke, untuk Capricorn di bulan November 2025, di sini ada Eight of Wands sama Five of Pentacles. Pesan dari semesta yang ingin kalian dengar, mungkin beberapa dari kalian Capricorn di bulan November 2025 ada sedikit permasalahan. Oke, jadi mungkin ada sedikit kendala baik dalam pekerjaan ataupun hubungan. Di kartu ini semesta ingin berpesan bahwa ketika kalian berada dalam suatu kesulitan, jangan sungkan, jangan gengsi untuk meminta pertolongan dengan orang yang kalian bisa percaya. Oke, jadi contoh kalau misalnya dalam pekerjaan, contoh nih, kalian di lingkungan kerja, terus kalian merasa sudah kewalahan tentang beban kerja atau sesuatu yang kalian lakukan, minta tolong atau bisa bertanya kepada orang yang memang lebih tahu, ke orang-orang yang memang bisa membantu kalian. Karena beberapa dari kalian ini mungkin orangnya gengsi ya, orangnya gengsian, jadi kayak merasa kayak, aduh kalau aku minta tolong nanti aku dipikir nggak mampu, nanti aku dipikir bodoh, nanti dipikir aku kayak membutuhkan orang lain, nggak bisa mandiri. Tapi nggak, sebenarnya kalian sendiri itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang penuh semangat untuk mencapai apa yang kalian mau. Cuma di November 2025 ini mungkin ada sedikit halangan, jadi kalian disarankan untuk bisa meminta tolong atau bertanya sama orang yang lebih tahu. Jadi ingat, jangan gengsi untuk meminta tolong, karena itu buat diri kalian sendiri. Oke, jadi ini juga Nyai dapat pesan, kalau buat kalian yang mungkin sekarang lagi sesuatu, menunggu sesuatu, akan ada kejelasan juga. Entah itu dalam hubungan asmara maksudnya, itu akan ada kejelasan. Entah kalian yang lagi membuat orang menunggu atau orang lain tuh menunggu jawaban dari kalian, sama aja ya. Entah kalian menunggu jawaban dari orang lain atau ada orang lain yang menunggu jawaban dari kalian, itu akan ada titik terang. Jadi kalau misalnya kalian lagi menunggu nih, gimana ya jawabannya? Sebenarnya dia suka aku apa enggak ya? Akan ada titik terang, akan ada kejelasan. Kalau misalnya kalian sekarang lagi nunggunya tentang pekerjaan, kalian apply kerja, atau kalian lagi menunggu apakah bisa naik pangkatan, dipromosikan gitu maksudnya, akan ada kejelasan tentang kedepannya itu kalian kayak gimana. Jadi kuncinya adalah, walaupun ada masalah yang akan datang atau ada kesulitan yang akan datang, kalian jangan putus semangat, harus tetap bersemangat, jangan gengsi untuk minta tolong sama orang yang lebih tahu. Jadi misalnya kalian bisa cari kayak tenaga ahli, kayak mentor, atau kalau misalkan ada sedikit stres, boleh bercerita sama orang yang bisa kalian percaya, atau datang ke psikolog bercerita kayak gitu. Jadi jangan dipendam sendiri, karena itu nggak baik buat diri kalian. Jadi di November Capricorn lebih bijaksana ya. Jadi kalau misalnya nggak mampu, minta tolong. Jadi jangan semua kalian telan sendiri, karena itu bakalnya nggak baik juga buat kalian sendiri. Cuma bagusnya kalau misalnya ada sesuatu yang sekarang kan lagi nunggu, masih belum jelas, di November itu akan ada kejelasan. Jadi untuk mencari kejelasan itu sendiri, kalian juga harus apa ya, berani bertanya, ibaratnya kayak gitu. Jadi jangan cuma diem-diem, nggak ada inisiatif, diem aja menunggu, enggak. Kalian juga harus gerak, tanya.
lakukan sesuatu, jangan cuma diam di tempat nunggu orang yang bertanya, orang yang datangi kalian. Oke, kalau misalnya kayak gitu kalian akan stuck, akan ada perasaan stuck, kok gini-gini terus nggak ada perubahan, karena kalian juga tidak mau melakukan sesuatu untuk diri kalian sendiri. Jadi buat Capricorn, lebih bijaksana, jangan gengsi, diturunin dikit gengsi-gengsinya, karena kalian sendiri itu adalah orang-orang yang sebenarnya sangat punya semangat dan kalian tuh sangat mampu untuk bisa melakukan sesuatu yang memang kalian mau, kayak gitu. Jadi harus percaya sama diri sendiri Capricorn, oke? Sekarang kita bakal ambil oracle-nya, kita ambil 2 oracle-nya. Sekarang untuk oracle-nya kita ambil 2 kartu. Pesan dari semesta untuk Capricorn di 2025, November 2025. Langsung keluar 2 kartu. Sekarang kita lihat. Oke. Di sini ada kata-kata you and I were too young, dan kartu kedua ada you came closer than anyone. Oke. Nah, di sini semesta mengkonfirmasi lagi bahwa jangan takut untuk bertanya. Maaf karena ada yang datang. Ini di sini pesannya you and I were too young, dan juga you came closer than anyone. Oke, di sini semesta berpesan bahwa jangan sungkan untuk meminta tolong, jangan gengsi, karena sebenarnya apa yang menunggu kalian di depan itu sudah deket banget sama kalian gitu. Kadang kalau misalnya kalian gengsi, nuruti ego, kayak kalian akan merasa kok yang aku tunggu nggak datang-datang, mana akan ada pertanyaan seperti itu, mana, karena dari kalian sendiri tidak mau juga, maksudnya kayak menurunkan ego, jangan gengsi. Kalau memang butuh pertolongan, minta tolong. Kalau memang nggak tahu, bertanya gitu ya. Dan juga di sini, bentar ya. Di sini ada kayak lagi maaf. Ya gitu. Kalau kita punya hewan peliharaan di rumah itu kita kadang nggak bisa kontrol ya. Maksudnya dia kapan harus nyenggong atau enggak. Jadi maaf banget kalau misalnya Zoe, namanya Zoe nyenggong-nyenggong, maaf ya. Oke, tadi di sini you and I were too young itu maksudnya adalah kayak ada ini ada pesan yang masuk, itu sebenarnya ada perasaan ragu. Jadi ini kayaknya kalau misalnya ini aku nangkepnya ya, ini adalah hubungan, dalam suatu hubungan asmara atau percintaan, oke? Jadi kamu dan dia ini ada perasaan sama-sama ragu, atau kayak kamu nggak yakin sebenarnya dia tuh ada feel atau enggak sama kamu, atau kayak kamu sendiri belum yakin apakah bener kamu mau sama orang ini, kayak gitu. Jadi kamu masih menimbang-nimbang juga, dia juga ragu, jadi sama-sama ragu, sehingga kalian tuh nggak melihat kayak ini kedepannya mau gimana gitu, kayak ini bisa nggak sih kedepannya aku sama orang ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada perasaan seperti itu untuk Capricorn, ada baiknya kalian mencari jawabannya gimana ya, dengan berkomunikasi terbuka, jujur, tanya aja langsung kayak kamu itu sebenarnya gimana, misalnya kamu udah yakin nih sama dia tapi dia kayak masih ragu terus sama kamu tanya aja, jadi ini gimana, ini maunya gimana hubungannya, kamu ke aku nih gimana. Jadi kamu jangan takut, jangan gengsi untuk bertanya duluan. Misalnya ada keraguan juga tentang pekerjaan, tanya aja langsung kayak ini gimana, berarti kayak kejelasannya proyeknya kita ini gimana, jalan ke depannya gimana gitu. Jadi menurutku kalian Capricorn di bulan November harus lebih inisiatif, lebih aktif, jangan cuma diam menunggu. Jadi kalian harus lebih kayak tanya, jangan cuma diam, karena kalau misalnya kita cuma diam, kita akan cuma berdiri di tempat dan gak akan pergi kemana-mana. Jadi kalian harus mau bertanya, turunkan ego, buang gengsi, dan semua yang baik itu sebenarnya udah deket banget sama kalian Capricorn di bulan November 2025. Tinggal gimana kalian mau gerak atau enggak, atau mau diam di tempat, itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oke? Pesannya itu aja untuk Capricorn. Sekian reading untuk zodiak Capricorn di bulan November 2025. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian. Ambil yang baik dan buang yang tidak baik. Nyai doakan semoga kalian selalu dijauhkan dari hal-hal jahat dan selalu didekatkan dengan hal-hal yang baik. Nyai juga berpesan
be kind, and be positive. See you di pesan-pesan selanjutnya. Bye!